Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jika ini adalah kali pertama kalian bertemu dengan video ini, saya ucapkan selamat datang di channel Lolos Perangkat Desa. Di channel ini kita akan belajar tata cara seleksi perangkat desa dari awal mendaftar sampai dinyatakan lolos. Mulai dari tips dan trik mendaftar, pembahasan soal tertulis, wawancara, dan juga komputer, serta tips lainnya yang akan mengantarkan impian teman-teman menjadi perangkat desa. Channel ini dibuat berdasarkan pengalaman saya mengikuti ujian seleksi perangkat desa di Kabupaten Semarang bulan Juli tahun 2022. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan 150 soal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagian ketiga. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu, di-like, dan apabila ada pembahasan yang belum jelas dalam video ini, teman-teman bisa tambahkan atau teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Baik, ke nomor 31. Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak A. Masa kampanye, B. Ditetapkan sebagai calon, C. Ditetapkan sebagai pemenang pemilihan, D. Penetapan calon terpilih. Jawaban untuk soal nomor 31 adalah B. Ditetapkan sebagai calon. Jadi, kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon. Hal ini sesuai dengan pasal 42 PP nomor 43 tahun 2014. Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Kita lanjutkan nomor 32. Tugas dan kewajiban kepala desa ketika kepala desa cuti dilaksanakan oleh A. Sekretaris desa, B. Kepala urusan umum, C. Kepala seksi pemerintahan, D. Kepala kewilayahan. Jawaban untuk soal nomor 32 adalah A. Sekretaris desa. Tugas dan kewajiban kepala desa ketika kepala desa cuti dilaksanakan oleh sekretaris desa. Nomor 33. Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak A. Terdaftar sebagai bakal calon kepala desa, B. Masa kampanye, C. Ditetapkan sebagai kepala desa, D. Memenangkan pemilihan kepala desa. Jawaban untuk nomor 33 adalah A. Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak terdaftar sebagai calon kepala desa. Oke, lanjut ke nomor 34. Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti sampai A. Selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih, B.
selesainya masa kampanye. C. Pelantikan kepala desa baru. D. Penetapan bakal calon kepala desa. Jawaban untuk nomor 34 adalah A. Selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Jadi, perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberikan cuti sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Nah, untuk pembahasan nomor 5 dan nomor 6 ya, nomor yang sebelumnya tadi ada dalam pasal 44, perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Nomor 35. Jika perangkat desa diberi cuti karena mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, maka tugasnya, nah pertanyaannya adalah ketika perangkat desa yang tadi ya soal nomor 33 dan nomor 34, jika perangkat desa mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa dan otomatis diberikan cuti, maka tugasnya perangkat desa ini dilaksanakan oleh siapa? A. Digantikan oleh staf yang kemudian diangkat menjadi perangkat desa. B. Dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya. C. Ditangguhkan sampai selesai masa cuti. Jawaban untuk soal nomor 35 adalah B. Dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya. Jadi, jika perangkat desa diberi cuti karena mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, maka tugasnya dilaksanakan oleh perangkat desa lainnya. Nomor 36. Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Pernyataan ini benar atau salah? Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Ya, pernyataan ini adalah pernyataan yang benar ya. Jadi pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa. Lanjut soal nomor 37. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu dibentuk oleh A. ASN, B. Pemda, C. Pemkab, D. BPD. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu dibentuk oleh siapa? Jawaban untuk soal nomor 37 adalah D. BPD. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu dibentuk oleh BPD. Soal nomor 38. Panitia pemilihan kepala desa antar waktu harus sudah dibentuk paling lama ... sejak kepala desa diberhentikan. A. 7 hari, B. 15 hari, C. 30 hari, atau D. 45 hari. Jawaban untuk soal nomor 38 adalah B. 15 hari. Jadi, panitia pemilihan kepala desa antar waktu harus sudah dibentuk paling lama 15 hari sejak kepala desa diberhentikan. Nomor 39.
Kepala Desa menurut PP nomor 43 tahun 2014 memegang jabatan selama A. 4 tahun, B. 5 tahun, C. 6 tahun, atau D. 7 tahun. Jawaban untuk soal nomor 39 adalah C. 6 tahun. Kepala Desa menurut PP nomor 43 tahun 2014 memegang jabatan selama 6 tahun. Oke, sampai di sini untuk teman-teman yang masih mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan apabila teman-teman masih belum subscribe, teman-teman bisa bantu untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa berikan like dan komen positif, atau masih ada penjelasan yang belum lengkap atau belum jelas, atau mungkin ada soal yang salah, teman-teman bisa bantu di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan soal nomor 40. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka A. Kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan. B. Memperpanjang paling lama 1 kali periode masa jabatan kepala desa. C. Kepala desa diberi masa cuti. D. Masa jabatan kepala desa ditambah paling lama 1 tahun. Nah, pertanyaannya, dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka kalau ada kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka apa yang akan terjadi dengan kepala desa yang lama? Nah, jawaban untuk soal nomor 40 adalah A. Kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan. Jadi meskipun ada penundaan kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kalau kepala desa yang lama masa jabatannya sudah habis, maka tetap diberhentikan, tidak ditambah atau tidak diperpanjang atau tidak diberi cuti, gitu ya. Jadi tetap diberhentikan. Kita lanjutkan soal nomor 41. Penjabat kepala desa diangkat oleh A. Masyarakat setempat, B. Kepala desa lama, C. Bupati atau wali kota, D. DPR RI, E. DPRD. Jawaban untuk soal nomor 41 adalah C. Bupati atau wali kota. Jadi, penjabat kepala desa diangkat oleh bupati atau wali kota. Nomor 42. Penjabat kepala desa diangkat dari, kalau yang nomor 41 tadi oleh, yang mengangkat siapa? Kalau 42, soal nomor 42 ini dari mana? Penjabat kepala desa ini diangkat dari titik-titik. A. Perangkat daerah, B. Staf Menteri Dalam Negeri, C. Staf Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, D. PNS dari pemerintah daerah kabupaten atau kota, E. Perangkat desa. Nah, penjabat kepala desa ini diangkat dari mana? Apakah dari perangkat daerah atau dari staf menteri dalam negeri? Apakah dari staf menteri desa dan daerah tertinggal? Apakah dari PNS, pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau dari perangkat desa? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 42 adalah D. PNS dari pemerintah daerah kabupaten atau kota. Jadi, penjabat kepala desa diangkat dari PNS
dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Nah, pembahasan untuk soal nomor 41 dan soal nomor 42 ada dalam PP nomor 47 tahun 2015 di pasal 57. Bupati atau wali kota mengangkat penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Kita lanjutkan soal nomor 43. Kepala desa dapat menjabat paling lama ... kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. A. 3 kali berturut-turut, B. 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, C. 2 kali berturut-turut, atau D. 2 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, ini sebenarnya jawabannya sudah ada di soal ya. Jawabannya adalah B. 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Soal nomor 44. Menurut pasal 48 PP nomor 43 tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada ... A. Presiden, B. DPRD, C. Gubernur, D. Bupati atau wali kota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 44 adalah D. Bupati atau wali kota. Menurut pasal 48 PP nomor 43 tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Soal terakhir nomor 45. Menurut pasal 49 PP nomor 43 tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran paling lambat A. 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, B. 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, C. 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, atau D. 6 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 45 adalah B. 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Jadi, menurut pasal 49 PP nomor 43 tahun 2014, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Baik, terima kasih untuk seluruh teman-teman yang menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam belajar untuk mencapai impian teman-teman untuk lolos perangkat desa. Apabila terdapat kesalahan atau kekurang jelasan dalam penyampaian video ini, teman-teman bisa bantu berikan pertanyaan, berikan sanggahan, berikan masukan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendukung video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.